Oke, jumpa lagi di channel konten Agarwood 17. Selamat malam buat teman semua, buat pemirsa. Terima kasih sudah berkunjung di channel konten Agarwood, terutama untuk teman-teman yang ada di grup ya. Kita coba panen perdana. Ini pohon udah berkali-kali saya buat konten waktu itu ya. Ini 10 bulan saya cabut akar-akarnya. Ini proses PPGG. Dan ini adalah sebuah karya membuat dekor ya. Ini lumayan cukup besar dekornya. Ini sambungannya, batangnya ini nggak ada pakai suntik injek, nggak ada. Ini kampak teman-teman, proses kampak diisi PPGG. Ini jebol sampai ke bawah, juga ke atas rusak. Ini bawahnya kita proses akar. Adalah caranya dulu bikin kayak gini, nggak pakai pot dan lain-lain. Ilmu mahal. Jadi ini hal yang menarik teman-teman. Saya berbagi khususnya untuk teman-teman yang ada di grup dan sepaham dengan cara-cara kerja kita ya. Jadi ketika memakai organik yang tepat, cepat reaksinya dalam waktu 10 bulan ini. Nah, jadinya seperti corong besar teman-teman. Nah, sampai panjang ini. Panjang sekali ini, ada 60 cm lebih. Itu atasnya ya, bekasnya, historinya masih nampak. Ini jadi sebuah karya. Ini besinya, nah itu nampak kan besi. Ini juga besi, nah itu besi, itu garu. Kalau ini kayu, ini garu. Jadi kayu itu bukan garu, garu itu bukan kayu. Nah ini oke, kita carving dikit-dikit ya, supaya tahu teman-teman semua semangat terus. Yang proses takut-takut, nah, jangan khawatir, pasti dengan kalian yang sesuai ya akan dapat hasil yang sesuai juga ya. Teknik sangat diperlukan sekali untuk proses garu supaya dapat hasil yang lebih mantap ya. Nah ini proses 10 bulan teman-teman. Nah itu garu ya. Ini kenapa kamera ini? Nah itu garu. Nah itu besi ya. Yang kita panen itu garu, kita jual garu, bukan jual tebu ya, bukan jual kayu. Nah ini dalamnya karena dipotong. Nah jadinya kayak gini, corong sampai dalam. Nah ini tinggal kikis, sikat, bersih, jadi corong besar. Nah bisa untuk tambahan stok hasil panen. Nah nanti kita PKN seluruh provinsi, jadi ada praktek hasil kerja nyata. Jadi nggak peduli mau jam terbangnya lama, mau baru kemarin sore, yang penting itu hasilnya, bukan bacotnya. Nah itu garu ya. Nah, udah jelas, nggak usah di finishing. Itu aja dulu, nanti ada waktunya. Kalau sudah keras kena angin baru kita finishing. Nah, biar nampak semburat aja. Nah garu ya, nah, ke bawah. Nah ini garu. Oke, tangan satu pegang kamera, moncongnya ngomong, tangan kanannya carving. Nah, semuanya teman-teman yang di grup, proses tabuknya dimaksimalkan supaya dapat hasil panen-panen minimal seperti ini. Jadi saya nggak ngajarin, tetap prinsipnya bebas berkarya, jangan takut berekspresi. Nah, obat kita berbeda, tekniknya berbeda, punya hasil yang berbeda. Jadi bukan hitam kayu lapuk, bukan. Ya, kalau nggak masuk saya nggak pening. Nah, gini cicang, potongi kayak barang kan, masuk karung buat bahan minyak atau suling. Nah, karakter
akarnya mantap, itu hitamnya. Nah, besi ya, tunggulnya mantap kan. Jadi sedih juga teman-teman. Sedihnya apa? Kita itu budidaya garu ya, budidaya garu. Dulu ada sebuah cerita dari instansi ya, menganjurkan menanam budidaya garu yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, tanamlah oleh para petani, bahkan beli selama berpuluh-puluh tahun, proses dengan obat, beli bibit bersertifikat ya kan. Kalinya petani panen, nah ini jadi masalah bagi yang panen, bagi yang frustasi ditebang jadi hama garu itu, karena nggak berhasil untuk menjadikan garu, banyak frustasi ditebangi. Termasuk teman-teman yang ada di grup dulu itu frustasi ya, ditebangi. Begitu sudah memakai obat yang kita anjurkan, mereka menanam kembali. Namun sekarang ada masalah baru lagi, ketika teman-teman kita sudah bermitra dengan saya dari perusahaan yang memiliki surat izin edar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, petani juga diperlakukan wajib OSS. Nah, ini kan berat sekali teman-teman. Petani aja nanam sudah begitu lama, ketika waktu tanam dulu ndak ada edukasinya dari instansi yang memiliki otoritas di bagian ESDM, energi sumber daya dan mineral. Nah, garu ini kan dinyatakan bahwa tanaman endemik yang dilindungi. Namun setelah mudanya ditanam, dibudidaya, menjadi permasalahan. Nah, ketika kita cek sebagai pengusaha garu di KBLI itu nggak ada yang namanya garu itu dinyatakan bisa untuk diekspor. KBLI-nya nggak ada. Reman dalam hutan diambil itu harus pakai CITES. Namun yang janggal gini teman-teman, garu ini kan hasil budidaya tuh untuk kita ekspor ya. Nah, itu memerlukan namanya surat izin dalam negeri maupun surat izin luar negeri untuk ekspor. Nah, kan petani ini tidak tahu apa-apa. Waktu itu tanam suruh tanam ya kan, termasuk masuk ke asas pelestarian, tanaman endemik dilindungi. Nah, kasihan mereka ini udah nanam nggak ngerti pasal-pasal hukumnya. Ketika sudah panen seperti teman kita yang ada di Kalimantan, itu dianjurkan penangkarannya disertifikasi, diketahui sampai ke kementerian ya. Nah, setelah itu wajib punya surat edar untuk jualan ini lah. Untuk apa petani itu? Aduh, susah saya ngomong, emosi aja dengar instansinya itu, yang menurut saya kebijakannya nggak tepat. Petani ini terus mau dikemanakan? Udah capek menanam, udah membantu kalian loh menanam yang seharusnya tanggung jawab kalian, ditanam oleh petani. Petani sudah panen, berat untuk ngurus izin edarnya. Untuk makan aja banyak yang susah petani itu. Panen aja belum tentu, garu itu 10 tahun sekali panen mereka. Aduh, padahal data yang saya pegang petani ya di daerah Sumsel dan lain-lainnya itu jutaan pohon teman-teman. Padahal ketika kemudahan itu diberikan untuk ekspor ya, untuk pengurusan di balai karantina, nah, untuk mendapatkan KT10 itu, ini kan besar PNBP ya, PNBP dari hasil panen, PNBP dari balai karantina dapat, belum pajaknya, belum lain-lainnya, ini besar loh. Nah ini masalahnya bukan diambil dari hutan, dari kebun gitu loh. Nah itu, jadi udah nyampe situ aja, pening ya ngomongin masalah BKSDA, pusing.
sampai dapur pun diobok-obok sama mereka. Kalau kalian panen kayak gini, stoknya di mana, jumlahnya berapa, mau diekspor apa, harus ikut aturan mereka semua. Berbulan-bulan pembelinya udah kabur duluan, orang mau beli habis bayar itu pengen cepet dikirim, proses nunggu dokumen lama sekali. Nota anggutnya mereka itu gedek kali. Ya udah teman-teman, moga jadi inspirasi dan semangat terus meskipun banyak kesulitan-kesulitan dan tidak ada keadilan buat petani yang sudah membantu instansi untuk budidaya dan lain-lain. Nggak ada fasilitas yang memudahkan petani untuk mendapatkan ekonomi dan mendapatkan hak-haknya ketika mereka telah budidaya garu. Oke, salam wangi garu. Terus semangat dan semangat buat teman semua yang ada di grup. Dekor mantap kali, mantap, nafsu pengen cepet carving ini. Terus semangat dan semangat, walaupun susah, dibuat susah oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang terlibat jaringan setan.